Tengah indahnya kota London, sejarah kembali tercipta. La Decimoquinta, sebuah istilah untuk gelar Liga Champions ke-15 bagi Real Madrid. Istilah ini merupakan lanjutan dari La Decima yang berarti ke-10. Pada video ini, kita akan sedikit mengenang tentang perjalanan Los Blancos dalam meraih si kuping besar yang ke-15 kalinya. Tergabung di grup C bersama Napoli, Braga, dan Union Berlin, jelas saja Real Madrid tampil perkasa. Namun alih-alih menang dengan skor meyakinkan, El Real justru hampir saja gagal meraih poin penuh kala menjamu Union Berlin. Untung saja, gol sematawayang Jude Bellingham pada menit ke-94 mampu menyelamatkan muka Los Galacticos di depan pendukungnya sendiri. Hal serupa hampir saja terjadi kala Madrid bertandang ke Stadion Diego Armando Maradona. Ostigard membuka keunggulan pada menit ke-19, tetapi sesaat setelah itu Vini dan Bellingham mampu membalikan keadaan. Real Madrid berbalik unggul, namun Zielinski menyamakan kedudukan lewat titik putih. Kalau kata orang, sungguh kasihan nasib Los Merengues jika tidak dibantu oleh kiper Napoli. Akhirnya skor berakhir 2-3, kemenangan untuk El Real. Setelah dari Italia, Madrid langsung terbang ke Portugal untuk menantang sang tuan rumah Braga. Laga ini tentunya bukan menjadi tantangan besar bagi anak asuh Carlo Ancelotti. Rodrigo dan Bellingham masing-masing mencetak 1 gol untuk membawa Madrid menang. Setelah itu, barulah Madrid mengajak Braga pulang ke Santiago Bernabeu untuk menghancurkannya di sana. Vini, Brahim, dan Rodrigo kompak untuk mempecundangi Braga. Matchday kelima, pasukan Il Partenope datang untuk membalaskan dendamnya pada Los Blancos. Hal itu terbukti saat Giovanni Simeone mencetak gol cepat pada menit ke-9, tapi tak lama kemudian Rodrigo dan Bellingham mampu membalas. Namun Zambo Anguissa menyamakan kedudukan dengan gol yang fantastis. Tetapi pada umumnya Real Madrid, mereka baru main serius saat menit 80 ke atas. Terbukti pemain yang berangkat dari bangku cadangan yaitu Nikopas dan Joselu berhasil menyekor pada menit 84 dan 94. Emang gila si Joselu waktu itu. Dan di matchday terakhir, Real Madrid sukses menuntaskan tuan rumah Union Berlin dengan skor 2-3. Dengan menyapu semua laga dengan kemenangan, Los Merengues gagah di puncak klasemen dan melenggang dengan mulus ke babak 16 besar. Di babak 16 besar pun El Real belum mendapatkan lawan yang berarti, yaitu RB Leipzig, namun Real Madrid hanya bisa menang dengan agregat 2-1 saja. Babak perempat final barulah Los Galacticos mendapatkan lawan yang sepadan. Manchester City asuhan Pep Guardiola sanggup menyusahkan jalan Madrid. Pada leg pertama saja, pertandingan sudah berjalan dengan alot. Tercipta 6 gol, Madrid dan City saling berbalas. Namun pada leg kedua, pertandingan tak kalah ketat. Rodrigo membawa secercah cahaya kala sontekannya berhasil merobek jala gawang Ederson. Namun sayang, Kevin De Bruyne menyamakan kedudukan pada menit ke-76. Skor bertahan hingga extra time usai dan memaksa untuk melakukan adu tos-tosan. Dan di babak adu penalti, Andre Lunin tampil begitu menawan. Dia mampu menepis 2 eksekutor Manchester City dengan baik. Lalu Rudiger yang menjadi penentu sukses menjalankan tugasnya dengan baik. Akhirnya Los Blancos lah yang menyusul Bayern Munchen ke semifinal. Bermain di Allianz Arena tidak membuat para pemain Madrid gentar. Toni Kroos membuktikan bahwa dia memanglah playmaker kelas dunia. Asis membelah lautannya kepada Vini menunjukkan bahwa dialah sang maestro lini tengah Madrid waktu itu. Ia mempunyai visi bermain yang luar biasa. Meskipun dibalikan oleh 2 gol cepat Sané dan Kane, namun Vini dapat menyamakan melalui titik putih. Skor sama bertahan sampai peluit akhir. Hari penghakiman bagi Bayern akan terjadi di Santiago Bernabeu pada leg kedua, tetapi justru Alphonso Davies lah yang mencetak gol pertama. Di tengah kebuntuan itu, Ancelotti akhirnya berinisiatif menggantikan Valverde dengan Joselu, dan tak disangka-sangka Joselu mampu melakukan comeback cepat dan sensasional tepat sebelum peluit akhir berbunyi. Kalian pastinya masih ingat kan? Akhirnya di Rotten terpaksa harus pulang dengan tangan hampa karena Los Merengues lah yang akan menyusul tetangga mereka Dortmund ke partai final. Malam itu,
pada partai pemuncak, tepatnya di Stadion Wembley, Kota London, terdapat 86.212 orang yang hadir di stadion. Namun, pertandingan tak berjalan begitu mulus bagi anak asuh Carlo Ancelotti. Justru Karim Adeyemi dan kawan-kawan mampu menekan El Real pada babak pertama. Namun sayang, skor hanya berakhir imbang 0-0 pada paruh waktu. Gol baru terjadi saat menit ke-74 saat Toni Kroos mengambil sepak pojok. Vini yang mendekat ingin bola diberikan kepadanya, namun The Sniper berkat insting tajamnya memberikan umpan lambung yang dapat ditanduk masuk oleh Dani Carvajal. Semua orang berteriak, Vini terjatuh dan Bellingham sampai memasangkan mahkota kepada Toni Kroos. Seperti belum cukup, El Real kembali menambah gol. Berkat kesalahan pemain Dortmund, Jude Bellingham dapat mengirimkan assist kepada Vini yang mampu dituntaskan dengan baik. Sebenarnya Füllkrug mencetak gol, namun sayang gol itu harus dianulir karena offside. Skor bertahan sampai wasit Slavko Vincic meniup peluit panjang. Gemuruh riuh malam itu menandakan bahwa bangga dan gembiranya Madridista di seluruh dunia. Hal ini seakan menegaskan siapa raja yang sebenarnya. Real Madrid dengan 15 gelar Liga Champions, tidak ada yang mampu mengejar bahkan mendekatinya. Meskipun masih dalam euforia kemenangan, admin justru tambah sedih karena ini adalah kali terakhir The Sniper Toni Kroos berseragam Real Madrid. Emang nyesek banget sih cuy waktu itu. Madridista, apa yang kalian paling ingat dan rindukan pada momen-momen musim ini? Apakah umpan visioner kelas dunia oleh Toni Kroos, attitude dan permainan Vini yang masih baik, atau comeback sensasional Joselu? Coba tulis di kolom komentar. Dan admin mau mengucapkan terima kasih buat kalian yang mau nonton dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.